Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Susantia Kataba kembali menyapa Anda dalam podcast Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan sore hari ini saya punya tamu spesial, ada Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini merupakan salah satu penyandang disabilitas tunanetra yang punya banyak prestasi dan juga menjadi salah satu penggagas berdirinya komunitas Disabilitas Center di Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Mbak Aisyah, dengar-dengar kabar Mbak Aisyah ini punya banyak prestasi dan menjadi salah satu penggagas berdirinya komunitas Disabilitas Center. Di awal mungkin bisa diceritakan tentang apa sih itu Disabilitas Center, komunitas seperti apa itu? Awalnya kita bentuk komunitas ini tujuannya untuk memberikan wadah untuk teman-teman disabilitas netra terutama, bagaimana dia itu bisa menyalurkan bakatnya dan bisa berkreativitas. Iya, bisa gitu. berkreativitas dan tidak bisa memberikan peluang kerja lah untuk mereka. Memang selama ini apakah penyandang disabilitas di Toli Toli merasa bahwa peluang-peluang untuk bekerja dan kreativitas itu masih terbatas begitu, Aisyah? Iya, untuk di Kabupaten Toli Toli sendiri masih terbatas. Karena masih banyak teman-teman, terutama tunanetra disabilitas itu masih banyak yang tidak mendapatkan hak pekerjaan yang layak lah. Jadi merasa masih agak berbeda begitu ya? Iya, masih diskriminasi. Jadi inilah awal mulanya sampai ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan bagaimana menyuarakan bahwa penyandang disabilitas itu juga punya hak yang sama. Iya, gitu. benar. Bagaimana kita mensuarakan ke pemerintah terutama bahwa kita ini ada di sini dan tunanetra itu bisa juga berkreativitas seperti layaknya orang-orang pada umumnya, karena kita di sini cuman kekurangannya di mata saja. Kalau pikiran itu semua masih sama, cuman kekurangannya kita di mata saja. Oke, artinya teman-teman tunanetra ini mau berkarya walaupun dianggap tanpa cahaya, begitu ya? Walaupun benar. tidak ada cahaya yang terlihat, tapi keinginan untuk berkarya itu besar, begitu Iya, ya? besar sekali keinginan mereka itu untuk berkarya. Tetapi Aisyah, saya juga mendengar kalau Aisyah ini memperjuangkan atau menggagas bersama rekan-rekannya, ada Pak Arifin, kemudian juga Rusdin dan lain sebagainya, memperjuangkan adanya komunitas Disabilitas Center ini tidak hanya sekedar berjuang, tapi Aisyah sekarang ini juga melanjutkan studi di jenjang universitas, begitu? Iya Kak, melanjutkan studi di universitas. Itu kan tidak semua penyandang disabilitas biasanya mau sekolah, ada yang mungkin merasa minder begitu. Iya. Apakah saya bisa seperti orang lain, bisa sekolah dan lain sebagainya? Kalau Aisyah bagaimana memotivasi diri supaya bisa punya kapasitas juga untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas? Kalau saya memotivasi diri saya itu satu saja Kak. Saya berpikir bahwa kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Saya juga harus bisa meskipun saya memiliki keterbatasan, meskipun saya tidak bisa melihat indahnya dunia, saya tidak bisa merasakan ini, tapi paling tidak saya masih punya masih punya tekad untuk berjuang dan tetap membangun. Iya. Aduh, saya sedih sekali Aisyah. Jadi walaupun tidak melihat indahnya dunia, tapi bisa merasakan bahwa dunia ini punya keindahan yang patut untuk diperjuangkan, begitu benar. ya? Betul Kak. Oke. Tapi kalau teman-teman penyandang disabilitas yang ada di komunitas Disabilitas Center, biasanya sharing-sharingnya seperti apa sih? Mungkin adakah pernah yang beranggapan bahwa saya juga mau seperti kaum awas, seperti non disabilitas yang punya peluang di segala bidang begitu, sehingga perlu diperjuangkan ini bertahap demi bertahap, setahap demi setahap begitu? Ada Kak, bahkan hampir semua mungkin mereka cerita begitu Kak. Cerita bahwa saya juga mau seperti ini ya. Biasanya spesifiknya apa itu Aisyah, mau seperti apa, difasilitasi untuk sekolah kah? Iya, atau? biasanya kalau misalnya kalau yang lanjut usia ya Kak, maksudnya yang tidak bisa ini, biasanya itu mereka di keterampilan Kak. Karena kalau di disabilitas sendiri sini, disabilitas netra, kebanyakan mereka yang sudah tidak ini Kak, keterampilan saja karena sudah tidak cukup usia untuk sekolah. Iya. Tetapi apakah masih ada juga usia muda seperti Aisyah yang umurnya masih punya peluang begitu untuk bersekolah?
Saya rasa masih banyak Kak, cuman orang tua yang terkadang tidak memberikan akses untuk anaknya keluar. Kebanyakan orang tua itu masih malu mengakui anaknya bahwa atau berpikir untuk apa sekolah, tidak ada gunanya sekolah. Lagi pula tidak ada gunanya itu ijazah. Toh kau juga tunanetra tidak bisa ini. Oh, masih ada ya? Iya, masih banyak Kak. Bahkan di sini kayaknya yang disurvei itu 70% lah Kak. Ini jadi bahan untuk teman-teman di komunitas curhat Kak, Iya. bahwa ketika curhat kenapa kita misalnya harus di stigma, kenapa kita tidak diberikan ruang, ini menjadi bahan curhatan Kah kalau misalnya sedang ngumpul di komunitas? Iya Kak, jadi bahan curhatan. Dan bahkan teman-teman kadang bilang, kenapa saya baru bergabung di komunitas ini yang belum, yang Kak, yang sudah tidak usia sekolah itu, kadang dia bilang saya mau kembali untuk berkuliah ini, tapi sayangnya sudah tidak bisa. Contohnya Kak Yudit sekarang, Kak Yudit itu sekarang dia maunya kuliah. Jadi saya bilang, ayo Kak, semangat untuk kuliah, karena kita juga disabilitas insya Allah bisa meraih apa yang kita impikan. Jangan pernah patah semangat dengan apa yang orang-orang bilang, karena kalau kita kalau kita dengar orang-orang bilang, pasti kita sakit hati Kak, pastinya. Iya. Karena orang-orang itu kebanyakan menjudge, apalagi terutama sebenarnya keluarga sendiri sih terkadang buat begitu. Artinya seharusnya dari pihak keluarga itu yang memotivasi. Seharusnya Kak, tapi malahan dia yang kayak bilang, untuk apa kau kuliah, sudahlah, untuk apa kau begini. Padahal sebenarnya ada gunanya, tapi ya begitulah mungkin kalau masih ada pemahaman-pemahaman Iya. lama begitu ya. Padahal kalau saya lihat sekarang ini Aisyah, penyandang disabilitas juga banyak yang punya kreativitas dan bahkan update juga soal teknologi, sudah punya handphone, bisa berselancar di dunia maya dan lain-lain begitu. Banyak Kak, bahkan sekarang Kak, kalau misalnya orang mau lihat Kak, tunanetra sekarang sudah banyak itu di TikTok. Nah kebetulan saya juga Jadi main di TikTok juga. Iya, kebetulan saya juga lagi main di TikTok. Banyak sekali tunanetra. Sebenarnya kalau orang-orang mau berpikir bahwa tunanetra tidak bisa berbuat apa-apa, itu salah, karena dunia teknologi sekarang sudah canggih. Masa orang-orang tidak bisa melihat teknologi sekarang? Dan itu terbuka ruang ya bagi Iya. penyandang disabilitas untuk main TikTok dan lain sebagainya begitu, seperti non disabilitas. Iya Kak, terbuka peluangnya, karena kan sekarang sudah akses Kak. Kalau di tunanetra kan ada yang namanya aksesibilitas. Jadi dia bisa membaca semua fitur di TikTok. Kita juga di TikTok bisa live, bisa bersosialisasi sama teman-teman. Dan banyak sebenarnya kalau tunanetra itu mau mengoperasikan kayak handphone begitu, banyak sebenarnya yang bisa dia dapat. Oke, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Aisyah bahwa masih ada yang berpandangan bahwa kenapa sih penyandang disabilitas khususnya tunanetra itu harus kuliah, tidak perlu kuliah begitu, toh juga misalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Aisyah membuktikan sampai saat ini Aisyah bisa memotivasi teman-teman untuk mau bersekolah. Kalau boleh tahu cita-cita dari seorang Aisyah ini sebenarnya mau jadi apa ke depannya, atau apa yang ingin dilakukan ke depannya? Sebenarnya sih Kak, saya itu bukan cita-citanya jadi guru, karena saya orangnya tidak tahu menjelaskan Kak. Saya orangnya paling tidak tahu menjelaskan, paling tidak tahu ini. Sebenarnya saya orangnya tuh paling ini mau jadi ini psikolog. Oh, kenapa mau jadi psikolog? Apa yang Aisyah lihat dari seorang psikolog? Iya, soalnya kan bisa mendengarkan cerita banyak orang, pengalaman orang, dan bisa memotivasi banyak orang. Apa ya Kak, kayak tertarik saja begitu, saya kayak tertarik untuk mempelajari dunia psikolog, tapi ya sayangnya tidak ini Kak. Masih akan selalu ada kesempatan, jangan putus asa dulu Aisyah. Tapi jangan sampai keinginan untuk menjadi seorang psikolog ini karena curhatan di komunitas, kemudian teman-teman mengeluh dan Aisyah mendengarkan, akhirnya berpikir bahwa saya harus memotivasi, saya harus jadi seorang psikolog begitu, atau seperti apa? Tidak Kak, dari dulu memang saya cita-cita saya jadi psikolog, cuman agak jauh, orang tua tidak sanggup untuk ini. Sempat juga saya disarankan PLB, tapi saya tidak mau. Jadi akhirnya saya dikasih kuliah di bagian agama. Tapi tetap suka ya, tetap on the track, tetap dijalani. Insya Allah Kak, suka tidak suka ya harus dijalani Kak. Oke. Tapi menarik ya perbincangan kita di podcast kali ini, bagaimana penyandang disabilitas bersatu menggagas ide untuk membuat komunitas. Kalau tidak salah komunitasnya ini baru juga ya Aisyah? Iya Kak, komunitas ini berdiri kalau tidak salah itu dari tahun 2022 kalau tidak salah. Berarti baru sekitar 2 tahun, tetapi Iya. bagaimana keanggotaannya? Sudah banyakkah yang kemudian tertarik untuk berhimpun di satu organisasi sehingga hak-hak disabilitas ini bisa disuarakan secara bersama?
Untuk sementara ini sih Pak, untuk sementara ini sih Kak, apa namanya? Data-data yang kami terima itu sudah, kalau tidak salah sudah 20 orang yang kami data. Iya, tapi itu pun tidak ini apa namanya Mas, sudah tidak layak untuk ini apa namanya bahasa ininya, tidak bisa menempuh pendidikan karena umurnya sudah lewat usia Kak. Dan masih saling mengajak ya, jangan sampai Iya. ada yang belum bisa bergabung di komunitas begitu. Iya, banyak sih Kak, sebenarnya ada tunanetra juga katanya yang masih muda. Tapi kami belum bisa jangkau karena mungkin waktu juga Kak, kesibukan. Kadang-kadang juga pengurus ada kesibukan masing-masing Kak. Jadi iya. Dukungan yang paling diharapkan oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Kalau tadi kata Aisyah, kami memang tidak bisa melihat indahnya dunia begitu ya. Iya. Tapi kami punya mimpi begitu. Tunanetra juga punya mimpi. Kalau hal yang apa namanya yang paling dirasakan yang sukanya dulu deh, yang senangnya walaupun ada keterbatasan tetapi senangnya di komunitas ini sama-sama bergabung dengan penyandang disabilitas itu apa yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan itu Kak pastinya bisa kumpul sama-sama, cerita sama-sama, bercanda, saling tukar pikiran dan saling berdiskusi apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan biar komunitas ini bisa maju Kak. Kalau Iya. beratnya menyandang status sebagai penyandang disabilitas netra dan berhimpun di sebuah organisasi itu beratnya seperti apa? Kalau beratnya pastinya berat Kakak, karena apalagi terutama di diri saya pribadi ya Kak, beratnya itu kenapa? Karena orang tua terkadang ya, namanya orang tua kan, kita kan anak perempuan ya Kak, jadi orang tua kekhawatirannya tinggi, ya pasti dia akan bilang, ya pokoknya rintangannya itu Kak, kebanyakan sih di orang tua dan di orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar seperti apa biasanya? Ya, respon mereka sehingga membuat tunanetra ini merasa berat. Terkadang responnya mereka untuk apa kau dirikan ini komunitas, dan banyaklah Kak stigma-stigma negatif, tapi apa namanya, sepintar-pintarnya kita lah supaya tidak teradvokasi dengan kata-katanya mereka. Jadi tetap bertahan begitu Iya. ya, tetap kuat walaupun gempuran-gempuran. Benar Kak, banyak sekali Kak orang yang kayak menjudge komunitas ini, tapi saya sama teman-teman itu harus semangat untuk terus mensosialisasikan, meskipun orang itu tidak suka dengan kami, tapi kami tetap terus menyuarakan sampai kami mendapatkan hak kami. Hak ya, ini kan kita mau apa namanya merayakan begitu ya, atau memperingati Iya, Hari Hari Penyandang Disabilitas Internasional bulan Desember nanti Iya Aisyah. Kak, Desember. Nah, hal yang paling ingin diperjuangkan oleh teman-teman penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Toli-Toli, apa yang paling ingin sekali untuk diperjuangkan? Yang paling ingin sekali diperjuangkan itu Kak, lapangan kerja. Tolonglah kami dibukakan lapangan kerja, karena kami ini juga sama, meskipun kami tunanetra memiliki keterbatasan, tapi kami juga bisa berkarya, karena apa ya, keterbatasan bukanlah suatu hal penghalang untuk kita meraih apa yang kita impikan Kak. Artinya jangan dianggap ketika penyandang tunanetra itu tidak bisa melihat begitu dan dianggap sudahlah kalian tidak usah Iya. bekerja biar didampingi oleh keluarga dan lain-lain. Stigma seperti itu harus dihilangkan begitu ya. Harus Kak, karena jujur ya Kak, tidak selamanya kita bersama orang tua, karena suka tidak suka orang tua kita akan pergi meninggalkan kita. Jadi mau tidak mau kita harus lakukan. Jadi mau tidak mau kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Walaupun mungkin orang-orang di luar sana memandang kita bagaimana, kita harus kuat. Karena tidak selamanya orang tua ada di sampingnya kita Kak. Ini yang harus diperjuangkan ya. Aduh, saya juga jadi terharu begitu mendengarkan cerita dari Aisyah. Tetapi paling tidak pemirsa podcast RRI dari cerita ini bisa menginspirasi kita semua bahwa suara-suara penyandang disabilitas khususnya tunanetra ini juga perlu diakomodir begitu. Kita harus berjuang bersama bagaimana hak-hak dari penyandang disabilitas tunanetra ini bisa diperjuangkan. Artinya Aisyah dan teman-teman tidak berjuang sendiri begitu ya? Tidak, kami tidak berjuang sendiri, dan kami juga minta dukungan dari pemerintah biar pemerintah bisa membantu kami bagaimana supaya kami bisa diperlakukan selayaknya pada umumnya lah. Baiklah. Dan Aisyah,
sangat menarik apa yang kita perbincangkan di hari ini, tetapi inti dari diskusi kita adalah bagaimana kita mendengarkan suara hati dari teman-teman penyandang disabilitas tunanetra. Mereka tetap berkarya walaupun tanpa cahaya, dan kitalah orang-orang non disabilitas yang punya kuasa dan kebijakan yang perlu memberikan cahaya itu untuk teman-teman penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak kehilangan semangat untuk terus berjuang begitu ya. Tapi Aisyah, mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman penyandang disabilitas yang menurut Aisyah perlu diceritakan dan perlu diketahui oleh dunia, minimal untuk toli-toli begitu. Suka duka seperti apa yang sebenarnya itu harus direspon begitu oleh pemerintah atau orang-orang yang punya kapasitas untuk mengambil kebijakan. Apa tadi Kak? Cerita-ceritanya, adakah cerita-cerita yang mungkin ingin dibagikan begitu? Cerita yang ingin dibagikan, apa ya Kak? Karena banyak sekali sudah Kak keluhan-keluhan yang diberikan teman-teman, jadi saya tidak bisa. Kalau saya pernah mendengar dari Rustin bahwa masih ada stigma, misalnya ketika bertemu dengan tunanetra dianggap bahwa pembawa sial dan tidak ingin berpapasan dan lain sebagainya. Iya, kebanyakan begitu Kak, dibilang tunanetra itu pembawa sial lah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan kebanyakan juga orang-orang ya Kak yang minta maaf ini Kak, orang-orang yang berpendidikan terkadang bilang tunanetra itu enak, cuman tidur di rumahnya, tidak berpikir utang, tidak ada yang dia pikir. Padahal sebenarnya tunanetra ini juga manusia, punya hati, dan cuman kekurangan yang kita itu cuman di mata. Saya juga terkadang bingung apa ya Kak dengan orang-orang yang berpikiran begitu. Dan pemikiran seperti itu sebenarnya di era sekarang ini harus dihilangkan begitu ya. Karena Aisyah juga membuktikan bahwa Aisyah bisa berprestasi. Mungkin untuk membuka mata publik begitu bahwa tunanetra juga bisa berkarya. Di kesempatan podcast kali ini Aisyah bisa menyampaikan apa saja prestasi-prestasi yang sudah Aisyah peroleh selama ini begitu. Alhamdulillah Kak, berkat orang tua juga yang selalu mensupport saya. Prestasi-prestasi yang saya ini tuh apa ya Kak, kayak mengaji, saya bersyukur bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun mungkin awalnya itu Kak tantangannya banyak sekali. Cuman itu saja Kak intinya, ada prestasi yang bisa diukir. Ada prestasi yang bisa diukir, dan saya sangat-sangat bersyukur Kak dengan saya bisa tilawah, saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, meskipun saya Kak belum bisa memberikan Kak istilahnya lebih jauh lagi, bagaimana ya? Ya, belum bisa memberikan secara materi secara materi, tapi paling tidak saya bisa menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya juga bisa berkarya dan saya juga bisa seperti orang-orang lainnya. Dan itu meraih juara kabarnya ya di MTQ. Iya Kak, alhamdulillah berkat perjuangan mama saya dengan bapak saya. Terkadang itu Kak, kalau misalnya tidak kenal hujan. Ya, pemirsa, kita sudah dengarkan bagaimana Aisyah menyampaikan, dan ini saya melihat apa yang Aisyah sampaikan ini sampai harus terhenti berbicara karena sangat sayang begitu ya kepada orang tua yang sudah mendukung, mensupport sampai Aisyah bisa meraih prestasi. Bagaimana pengorbanan orang tuanya, dan siapa sosok orang tua yang menurut Aisyah ini paling berperan untuk Aisyah meraih prestasi? Silakan Aisyah. Kenapa Kak? Siapa orang tua yang menurut Aisyah yang paling memberikan perannya untuk Aisyah meraih prestasi? Oh, yang paling memberikan peran sampai saya bisa sampai saat ini kuliah juga itu bapak saya, ayah saya yang selalu mensupport saya bahwa apapun yang dia bilang orang di luar sana jangan pernah kau peduli, tetap terus berkarya, tetap terus menggapai apa yang kau impikan, karena kata ayah saya, tidak selamanya saya di sisimu, jadi kau harus bisa mandiri, kau harus bisa membela dirimu sendiri, karena tidak selamanya saya ada di sampingmu. Jadi kau harus kuliah. Sebenarnya awalnya saya tidak mau Kak kuliah karena bukan jurusan yang saya inginkan. Tapi ayah saya tetap mensupport hingga saat ini Kak. Dan sebenarnya pola pikir dari ayahnya Aisyah ini bisa diadopsi juga orang tua lain begitu yang punya anak penyandang disabilitas tunanetra ya, karena tidak selamanya orang tua bisa mendampingi, tidak selamanya orang tua bisa mensupport, sehingga
diajarkan mandiri seperti yang orang tua Aisyah lakukan kepada Aisyah begitu ya? Iya Kak, jadi begitu, tidak selamanya. Jadi tunanetra, saran saya bagi tunanetra jangan pernah kalian terpaku, jangan pernah kalian terus-terus berada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman, karena tidak selamanya kita bersama orang tua. Karena orang tua ya suka tidak suka, mau tidak mau kita akan menghadap yang maha kuasa, dan kita akan dan ketika orang tua sudah tidak ada, Iya. siapa yang akan mendampingi begitu ya? Itu pertanyaan besarnya. Iya, karena kalau misalnya nanti tidak ada orang tua baru kita mau berusaha Kak, itu sulit Kak. Sedangkan saya saja Kak, masih ada orang tuaku. Saya diberikan fasilitas sama orang tua, saya dikasih kuliah, dikasih sekolah. Kalau saya pun nanti ditinggalkan sama orang tua, saya tidak tahu mau berbuat apa Kak. Dan sekarang ini memang sudah Aisyah persiapkan begitu ya, bagaimana membuat menggagas adanya organisasi disabilitas center sehingga ini menjadi tempat untuk berhimpun, kemudian membangun kekuatan menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas seperti itu. Iya Kak. Dan kedepannya Aisyah perjuangan apa yang akan dilakukan? Ini kan sudah terbentuk ya, Iya. Wadahnya untuk disabilitas tunanetra berhimpun. Nah, secara bertahap juga kalau saya melihat sudah ada program-program yang dibuat. Nah, kedepannya akan seperti apa gambaran atau impian dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini? Impiannya teman-teman yang tergabung di dalam komunitas ini perhatian dari pemerintah, terutama juga transportasi Kak, karena kan kita ini jauh-jauh Kak. Nah kami itu berharap ke pemerintah supaya pemerintah itu memberikan kami transportasi lah Kak, kayak seperti kendaraan, atau tidak memperhatikan kami yang diinginkan teman-teman itu banyak Kak, yang diinginkan keterampilan, kayak ada yang mau tata boga, mau bisnis, kayak seni. Nah kayak Rusdin itu dia sangat mau seni, karena teman-teman di sini kan Kak beda-beda bakatnya, ada yang pintar, ada yang mau beternak, ada yang mau pijat, jadi beda-beda Kak. Artinya ketika pemerintah mengucurkan bantuan, jangan lupa ada teman-teman Iya. komunitas tunanetra yang juga berharap disentuh begitu ya. Iya, kami sangat berharap bantuan-bantuan dari pemerintah, karena tanpa bantuan pemerintah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami sebagai disabilitas netra sangat-sangat berharap perhatian untuk pemerintah setempat lah, perhatian untuk kami, dan berikanlah kami peluang untuk berkarya apa yang kami ingin tunjukkan. Berikan akses lah begitu Kak. Saya pernah mendengar cerita Aisyah, karena teman-teman yang tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas center ini kan punya banyak kegiatan begitu ya, sering Iya. kumpul-kumpul dan mobilitasnya tinggi. Kadang-kadang kalau naik angkutan umum, ini biasanya angkutan umumnya tinggalkan di pinggir jalan tanpa dituntun sampai ke rumah tempat tujuan begitu ya. Ini menjadi kendala, sehingga tadi Aisyah singgung perlu ada kendaraan atau angkutan umum khusus bagi penyandang disabilitas. Iya. Oke, baiklah. Kita sudah hampir di penghujung kebersamaan untuk podcast RRI kali ini. Pemirsa podcast RRI di mana saja Anda menyaksikan siaran ini adalah suara hati dari teman-teman penyandang disabilitas tunanetra, berkarya tanpa cahaya, dan kita yang kemudian bisa mendukung dan mendorong sampai kemudian cahaya itu bisa ada, tidak dalam bentuk kita melihat begitu ya, tetapi sentuhan dari hati kita untuk membuat mereka ini bisa lebih baik lagi dalam berkarya ke depan. Aisyah, mungkin di bagian akhir kebersamaan kita untuk podcast kali ini, apa yang ingin Aisyah sampaikan kepada pemirsa penyandang disabilitas maupun pemerintah daerah Toli-Toli atau siapapun yang menyimak podcast di hari ini? Yang saya ingin sampaikan pertama dari disabilitas ya, terutama disabilitas netra, jangan pernah berputus asa untuk meraih apa yang kalian impikan. Walaupun apa yang di depan kalian harus semangat, kalian harus kuat, karena jujur saja sekarang itu dunia itu kalau kita mau dengarkan itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi abaikan saja yang ada dan tetap teruslah berkarya, dan pikirlah keterbatasanmu bukanlah suatu penghalang untuk kamu berkarya. Tetap terus berkarya dan tetap terus semangat. Untuk pemerintah setempat kami mohon perhatiannya, perhatian untuk apalagi terutama di komunitas kami ya, perhatian, karena teman-teman itu
hanya bisa berjuang begitu ya. Iya, hanya bisa berjuang. Kami hanya bisa mengadvokasikan yang meluncurkan bantuan, yang memberikan perhatian kepada disabilitas itu hanyalah pemerintah. Jadi kami sangat mohon pemerintah, kami mohon kami mohon bantuannya lah. Dan masyarakat stop untuk menstigma Iya, begitu ya. masyarakat stop untuk menstigma disabilitas, karena disabilitas itu bukan hambatan dan bukan keinginan juga kita ingin jadi disabilitas tentunya ya. Baiklah. Jadi untuk disabilitas tetap terus semangat dan jangan pernah patah semangat, tetap terus berjuang. Baiklah Aisyah, terima kasih banyak sudah hadir di podcast RRI kali ini. Aisyah sudah berbagi inspirasi dan motivasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian Aisyah dan kawan-kawan di Disabilitas Center bisa tercapai. Jangan pernah berputus asa. Kalau satu pintu kita ketuk belum terbuka, masih akan banyak pintu-pintu lain. Tinggal bagaimana kita berjuang dan berusaha. Seperti itu ya Aisyah. Iya Kak, seperti itu kiranya. Baiklah, dan pemirsa podcast RRI Toli Toli, terima kasih Anda sudah menyimak podcast kami kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode lainnya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Susanti Akataba, sampai jumpa.